Mentari baru saja menyapa desa Kedung Jati, menyibak kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan dan sawah. Burung-burung berkicau bersahut-sahutan, dan suara azan subuh menggema dari masjid tua di tengah desa. Masjid Al-Hikmah, megah dan bersih, berdiri anggun di tengah permukiman, menampung para jamaah yang datang dengan sarung dan sajadah tergulung di tangan. Di barisan depan shaf, berdirilah seorang pria berusia sekitar 60-an. Janggutnya putih, rapi, kopiah bersih, sorban melingkar di pundak, dan aroma minyak wangi menyeruak dari tubuhnya. Dialah Pak Haji Karim, pemilik toko material terbesar di Kedung Jati dan sekitarnya. Ia dikenal sebagai tokoh agama, rajin mengisi ceramah, dan aktif dalam pembangunan masjid. Setelah salam penutup syalat, jamaah tidak langsung pulang. Mereka menunggu, karena seperti biasa, Pak Haji akan menyampaikan sedikit tausiah dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Ia berbicara tentang pentingnya bersyukur, menjaga akhlak, dan memperbanyak sedekah. Orang yang banyak memberi, Allah akan lipat gandakan rezekinya, ucapnya sambil tersenyum, jari telunjuknya terangkat. Jamaah mengangguk-angguk. Anak-anak muda mencatat di buku kecil mereka, dan ibu-ibu yang duduk di serambi luar tampak terharu mendengarnya. Usai ceramah, seperti biasa, beberapa orang mengerubungi Pak Haji, mencium tangannya, dan memuji kedermawanannya. Ada yang mengucapkan terima kasih atas bantuan semen untuk memperbaiki musola RT. Ada juga yang minta doa karena anaknya akan berangkat merantau. Alhamdulillah, semua ini hanya titipan Allah, ujar Pak Haji merendah, meski senyum puas jelas terlukis di wajahnya. Namun, ada satu sisi lain yang tidak semua orang tahu, sisi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang pernah mengalaminya langsung, sisi yang bertolak belakang dengan gambaran mulia yang tampak di depan umum. Di balik rumah besar bergaya kolonial yang ia tempati bersama istrinya, Bu Hajah Nuraini, tersimpan watak keras dan haitang-haitang gen yang membuat banyak orang miskin enggan lagi datang. Beberapa anak yatim dan janda miskin pernah mengadu ke rumahnya, hanya untuk disambut dengan wajah masam dan nada sinis. Kalau tiap hari ngemis, kapan kerjanya? Pernah Bu Hajah menukas tajam pada seorang ibu yang meminta beras karena anaknya sakit. Pak Haji sendiri lebih pandai menyembunyikan kekikirannya. Ia akan tersenyum saat menolak, namun dengan kata-kata menyakitkan. Kalau semua orang minta, harta saya juga bisa habis. Agama itu bukan cuma soal minta-minta, tapi kerja keras. Jangan manja karena status yatim, katanya kepada seorang remaja laki-laki yang datang meminta bantuan SPP sekolah. Meski demikian, citranya tetap utuh di mata publik. Ia rutin menyumbang pembangunan masjid. Karena itu dipublikasikan. Ia membagikan kurban besar saat Idul Adha. Karena semua orang melihat, ia membagikan amplop saat Ramadan, tapi hanya kepada orang-orang terpilih biasanya yang akan memuji dan menyebarkan kabar tentang kebaikannya. Pak Haji itu benar-benar panutan, kata Pak RW suatu hari. Kalau semua orang kaya seperti beliau, kampung ini pasti makmur. Tak ada yang tahu bahwa sembako untuk acara bakti sosial itu sebenarnya sisa stok dari gudangnya yang hampir kedaluarsa. Tak ada yang tahu bahwa uang sumbangan ke masjid disertai syarat bahwa semua material harus dibeli dari tokonya dengan harga lebih tinggi dari pasaran. Pagi itu, setelah keluar dari masjid, Pak Haji menaiki mobil SUV hitamnya. Supirnya, Arif, membuka pintu dengan cekatan. Warga memberi salam. Ada yang menunduk hormat. Pak Haji membalas dengan senyum dan lambaian tangan. Ia menikmati momen itu, rasa dihormati, rasa diagungkan. Namun di dalam mobil, wajahnya berubah datar. Pada Arif, tentang jamaah yang terlalu banyak meminta. Lihat tadi, Pak Salim itu lagi-lagi minta bantuan buat bikin WC musola. Sudah 2 kali saya bantu, sekarang minta lagi. Orang sekarang makin malas. Semua minta-minta, katanya sambil membetulkan posisi duduk. Benar, Haji, jawab Arif singkat.
meski dalam hatinya ada rasa getir. Sesampainya di rumah, Bu Hajah sudah menyiapkan sarapan istimewa sate kambing, bubur ayam, dan teh panas. Di meja makan, keduanya duduk menikmati sajian sambil menonton berita pagi. Rumah besar itu dipenuhi barang mewah, dari lampu kristal, perabot jati, hingga kaligrafi besar berbingkai emas di ruang tamu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Haji menoleh sejenak, lalu kembali fokus pada sarapan. "Biarkan pembantu yang buka," ucapnya. Namun, pembantu rumah itu sedang ke pasar. Bu Hajah dengan enggan berjalan ke depan, membuka sedikit pintu. Seorang anak kecil berdiri di sana. Tubuhnya basah karena embun pagi. Pakaian lusuh, dan wajahnya pucat kelaparan. "Bu, saya lapar. Boleh minta nasi?" tanyanya pelan, nyaris, tak terdengar. Mata Bu Hajah menatap tajam. "Kamu siapa? Dari mana?" "Saya Ilham, Bu. Ibu saya sudah meninggal. Saya belum makan sejak kemarin." Seketika nada suara Bu Hajah meninggi. "Masih pagi begini sudah ngemis? Kamu pikir ini rumah makan?" Pak Haji ikut datang ke depan. Wajahnya tak lagi teduh, seperti di masjid. "Sudah, pergi sana. Enak Castle. Kok kerjaannya keluyuran? Jangan bawa sial ke rumah orang," bentaknya. Ilham gemetar. Matanya mulai berkaca, tapi ia hanya membungkuk perlahan dan berjalan menjauh. Perutnya masih melilit kelaparan. Pak Haji menutup pintu dengan keras. Ia kembali duduk, menyambung sarapannya seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa bersedih. Hari itu, langit desa Kedung Jati tetap cerah. Tapi tanpa disadari, satu ketukan kecil tadi telah menggoyahkan pintu takdir yang akan membuka jalan menuju azab yang tak bisa dihentikan. Langit desa Kedung Jati berubah kelam sejak siang. Awan hitam menggantung berat, dan menjelang sore, hujan turun dengan deras disertai angin menderu. Daun-daun beterbangan, ranting bergoyang, dan suara gemuruh petir sesekali menggetarkan jendela-jendela rumah. Di tengah cuaca buruk itu, rumah megah Pak Haji Karim tampak hangat. Lampu gantung di ruang makan menyala temaram, menyoroti meja panjang penuh hidangan mewah. Ada gulai kambing, ikan bakar, sop buntut, hingga segelas jus mangga segar di sisi piring porselen. Aroma masakan memenuhi ruangan, mengundang rasa lapar. Siapapun yang menciumnya. Pak Haji duduk di kursi empuk, mengenakan sarung sutra dan baju koko putih. Di hadapannya, Bu Hajah Nuraini menyantap makanan pelen-pelen sambil menonton televisi. Tak ada percakapan, hanya suara sendok dan garpu bergesekan dengan piring. Sesekali, Pak Haji menghela napas puas. "Alhamdulillah, nikmat Allah itu luar biasa," ucapnya sambil menyuap potongan daging ke mulut. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Suaranya nyaris tenggelam di tengah derasnya hujan, tapi cukup membuat Bu Hajah berpaling. Ketukan itu berulang pelan, ragu-ragu, seperti datang dari tangan kecil yang tak yakin akan disambut. Pak Haji menoleh sebentar ke arah suara itu. "Siapa pula yang datang sore begini? Hujan-hujan pula," gumamnya dengan nada kesal. "Pembantu kita belum pulang dari pasar," ujar Bu Hajah setengah malas. "Aku lihat dulu." Dengan langkah berat, Bu Hajah menuju pintu utama. Ia membuka sedikit pintu kayu jati itu, dan terpampanglah sosok bocah laki-laki berdiri dalam guyuran hujan. Tubuhnya kurus, pakaiannya basah kuyup menempel di kulit, dan kedua kakinya telanjang penuh lumpur. Wajahnya pucat, mata cekungnya menatap takut-takut. "Bu, saya lapar, sudah 2 hari nggak makan. Boleh minta sedikit nasi?" Suaranya nyaris tak terdengar, tergulung oleh angin dingin. Bu Hajah terdiam. Si anak, matanya menyapu bocah itu. Dari atas ke bawah pakaiannya kompang camping, rambutnya basah, dan tangannya menggigil. Alih-alih iba, yang muncul justru rasa jijik. "Anak siapa kamu? Kenapa minta-minta ke sini? Ini rumah orang.
Bukan dapur umum, hardiknya kasar. Anak itu terdiam, menggigit bibir. Tangannya menggenggam perutnya yang keroncongan. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Hujan terus mengguyur, membuat tubuh kecil itu semakin gemetar. Suruh pergi aja, Bu. Terdengar suara Pak Haji dari ruang makan. Ternyata ia ikut mendekat dan kini berdiri di belakang istrinya. Wajahnya tidak menyimpan sedikit pun iba. True. Amarah tampak jelas. Kamu pikir semua orang wajib kasih kamu makan? Kamu kira jadi anak yatim itu tiket buat ngemis kemana-mana? Suaranya tajam, menusuk. Anak itu menatap Pak Haji, berusaha menahan air mata, tapi wajahnya terlalu lelah untuk membantah. Pak Haji melanjutkan, kerja sana, jangan cuma bawa kesialan ke rumah orang. Kami juga capek kerja tahu. Bu Hajah menutup pintu perlahan, tapi tegas. Sudah, pergi, jangan berani balik lagi. Ilham nama bocah itu berjalan menjauh dengan langkah goyah. Tubuhnya basah kuyup dan suara hujan menenggelamkan isak tangisnya yang tertahan. Ia menyusuri jalanan kampung yang becek, tanpa tujuan, tanpa tempat untuk kembali. Dari balik jendela, Pak Haji kembali ke ruang makan. Ia duduk, menyendokkan sop buntut hangat ke mulutnya. Tapi aneh, rasanya hambar. Ia menelan dengan susah payah. Sudah, jangan dipikirkan. Anak sekarang itu manja, cuma tahu minta-minta, kata Bu Hajah sambil kembali ke kursinya. Pak Haji mengangguk, tapi entah mengapa, bayangan wajah pucat bocah itu masih menempel jelas di pikirannya. Ketukan pelan di pintu tadi seperti masih terdengar, seperti gema dari sesuatu yang lebih dalam. Namun ia menepisnya, menyalahkan cuaca sebagai penyebab rasa tak nyaman di dadanya. Di luar, hujan belum berhenti. Malam mulai menyelimuti desa. Di sebuah pojok gang sempit yang gelap dan berlumpur, Ilham duduk memeluk lutut, tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, dan perutnya terus mengaduh. Ia menatap langit yang memuntahkan air tiada henti. Allah, aku cuma mau makan. Sedikit saja, bisiknya lirih. Sebelum akhirnya tertidur dalam dingin, ditemani hujan dan rasa lapar yang tak kunjung hilang. Di kejauhan, rumah Pak Haji berdiri kokoh, terang, dan hangat. Tapi satu ketukan kecil tadi akan menjadi awal dari ketukan yang lebih besar. Bukan pada pintu rumah, tapi pada hati yang selama ini terkunci rapat. Angin malam berdesir pelan, menyusup di sela-sela jendela rumah Pak Haji Karim yang telah tertutup rapat. Di luar, suara kodok bersahut-sahutan, menggantikan deras hujan yang sudah reda sejak petang. Langit gelap, tetapi rumah Pak Haji tetap terang, khususnya di dapur besar yang tampak seperti dapur hotel berlantai keramik bersih, peralatan lengkap, dan lemari es 2 pintu yang berdengung lembut di sudut ruangan. Jarum jam sudah menunjukkan jam 22:30. Seharusnya di UCS NM puluhan seperti Pak Haji, waktu ini digunakan untuk beristirahat. Namun malam itu berbeda. Pak Haji duduk di meja makan kecil di pojok dapur, mengenakan piyama garis-garis dan peci putih yang masih bertengger di kepalanya. Di hadapannya, 2 piring nasi hangat telah ia habiskan sejak 1 jam lalu. Tapi masih saja bergejolak. Gerk, suara itu keluar dari perutnya sendiri. Perih, kosong, melilit seperti belum disentuh sebutir nasi pun sejak pagi. Padahal baru saja ia makan malam dengan menu lengkap, ayam goreng kampung, tumis kangkung sambal torasi, plus kerupuk udang buatan sendiri. Tapi entah mengapa, rasa kenyang tak kunjung datang. Pak Haji mengusap perutnya, lalu menghela napas panjang. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah lemari es, dan membuka pintunya. Cahaya putih dari dalam kulkas menyilaukan matanya sejenak. Tangannya meraih semangkuk sisa sayur asem, 2 potong tempe goreng, dan sepotong rendang yang dibungkus daun pisang. Semuanya ia letakkan di meja, lalu memanaskannya di microwave. Kenapa lapar terus ya? Gumamnya sambil menunggu. Beberapa menit kemudian,
Ia kembali duduk dan mulai makan. Suapan demi suapan masuk ke mulut. Tanpa kenikmatan, rasanya hambar. Bahkan daging rendang yang biasanya gurih, malam itu seperti tak berasa. Tapi Pak Haji terus makan, berharap rasa lapar itu reda. Namun setelah semua sisa makanan itu tandas, perutnya tetap menggerutu. Ia merasa semakin lapar. Ya Allah, ada apa ini? Bu Hajah yang awalnya sudah tidur, terbangun karena mendengar suara piring dan sendok yang bersahutan dari dapur. Ia turun dengan rambut kusut dan wajah letih. Pak, ngapain makan lagi? Jam segini, tanyanya, setengah mengantuk. Pak Haji menoleh dengan wajah kesal. Lapar, Bu? Perut ini kosong terus. Padahal, saya sudah makan banyak tadi malam, sekarang tambah 2 piring lagi. Tapi nggak kenyang-kenyang. Bu Hajah mengerutkan kening. Ia berjalan mendekat dan duduk di seberang suaminya. Mungkin masuk angin atau lambung naik. Udah minum obat? Belum, tawarnya. Udah, tapi tetap aja. Malah makin lapar, kayak ada lubang di perut ini, keluh Pak Haji. Tangannya memijit-mijit perutnya, yang justru mulai terasa kempis. Bu Hajah bangkit dan mengambil minyak kayu putih ke perut Pak Haji sambil sesekali memijatnya. Tapi tak ada perubahan. Perut itu tetap mengeluh, seakan protes karena tidak diisi. Padahal sudah disesaki makanan berjam-jam. Saya tidur aja, ya. Besok kita ke klinik Paji-Paji, kata Bu Hajah akhirnya. Pak Haji hanya mengangguk lemah. Tapi setelah istrinya kembali ke kamar, ia bangkit lagi dan membuka lemari makanan ringan. Ia mengunyah beberapa biskuit, lalu menenggak segelas susu. Namun tetap, rasa lapar itu seperti hantu yang tak mau lepas dari tubuhnya. Waktu merayap ke tengah malam, Pak Haji berjalan mondar-mondir di dapur, lalu duduk lagi, lalu bangkit lagi. Matanya mulai merah, kering karena tidak tidur secara berat. Bukan karena sesak napas, tapi karena gelisah. Tak ada kenyamanan, tak ada rasa lega. Perutnya terus menuntut, seperti jurang tanpa dasar. Ia membuka lemari es lagi, mengais sisa-sisa makanan yang ada. Ada lontong sayur dari kemarin pagi, ada ayam bakar dari acara arisan istrinya, bahkan sepiring nasi kuning yang sudah agak kering. Semua dimakannya satu persatu, dengan tangan gemetar dan nafas pendek-pendek. Namun yang terjadi bukan kenyang, melainkan mual dan tetap lapar. Perutnya buncit, tapi nyeri. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ya Allah, kenapa ini tubuh saya, bisiknya. Apa saya kena penyakit berat? Ia terduduk di lantai dapur, punggungnya bersandar di lemari. Napasnya memburu, bukan karena kenyang, tapi karena bingung dan takut. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar, bulan masih tertutup awan tipis. Bayangan samar pohon jambu di pekarangan menari tertiup angin. Pak Haji menutup matanya sejenak, mencoba mengingat apakah ia pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Tidak, ini pertama kalinya. Dan rasa itu sangat aneh. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke kejadian sore tadi. Bocah kecil yang basah kuyup, berdiri di depan rumah, meminta makan, wajah pucat itu, tangan kecil yang menggigil, tatapan yang memohon, tidak mungkin karena itu, bisik Pak Haji, mencoba menepis pikirannya sendiri. Namun bayangan wajah Ilham kembali muncul di pikirannya, kali ini lebih jelas. Seakan menatapnya dari balik lemari es yang terbuka, matanya besar, dalam, seperti mengunci pandangan Pak Haji, dan suara lirih itu seakan terngiang lagi. Pak, saya lapar. Pak Haji menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya semakin cepat. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Perutnya kembali mengerang, kali ini lebih keras. Tangannya meraih pinggiran meja, mencoba menahan rasa nyeri. Ia menatap jam dinding. Sudah pukul 2 dini hari. Ia belum tidur, dan perutnya masih meronta. Tak ada lagi makanan, lemari es kosong, dapur sunyi di kamar. Bu Hajah tertidur lelap.
Ayah tak tahu suaminya kini terduduk lemas di dapur. Tubuhnya berkeringat, wajahnya pucat, dan perutnya masih menjerit seperti bayi kelaparan. Malam itu menjadi malam pertama bagi Pak Haji Malam yang membuka pintu azab perlahan, tanpa guntur, tanpa petir, tapi lewat rasa lapar yang tak bisa dipuaskan oleh nasi, daging atau kekayon, dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu sejak malam aneh itu. Namun bagi Pak Haji Karim, setiap detik terasa seperti siksaan panjang yang tak berujung. Rasa lapar di perutnya tidak hilang. Bahkan semakin hari, semakin menjadi-jadi. Seperti lubang menganga yang tak bisa ditambal oleh makanan sebanyak apapun. Pagi itu, Bu Hajah membuka tirai kamar, membiarkan sinar matahari masuk. Tapi yang tampak di tempat tidur hanyalah ranjang berantakan. Pak Haji tidak di sana. Ia menemukannya di dapur, duduk di lantai, memegangi perutnya, dan di sekelilingnya berserakan piring dan mangkuk kosong. Nasi, mie goreng, telur dadar, bahkan ayam goreng sisa makan malam semua telah habis dilahap. Pak, astagfirullah, ini semua habis Bapak makan sendiri? Tanya Bu Hajah, ngeri melihat pemandangan itu. Pak Haji hanya mengangguk lemas. Masa, lapar Bu, masih. Seperti nggak ada ujungnya, gumamnya. Suara parau dan mata cekung. Ini sudah tidak wajar. Kita ke dokter hari ini juga. Namun saat dibawa ke klinik, hasil pemeriksaan justru membingungkan. Dokter menyatakan tak ada masalah serius di lambung atau pencernaan. Semua organ terlihat normal. Kalau begini, mungkin stres atau psikosomatis. Pak Haji, cobalah istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran, ujar sang dokter. Padahal wajahnya sendiri kebingungan. Tapi Pak Haji tahu, ini bukan stres biasa. Ini bukan lapar karena telat makan. Ini sesuatu yang lain. Setiap 1 jam, perutnya kembali melilit. Tak peduli, sudah makan sebanyak apapun. Ia mulai menuntut lebih banyak makanan dari pembantu rumah tangga. Makan pagi menjadi makan 2 kali. Makan siang menjadi 3 kali. Bahkan malam hari ia bisa bangun 5 kali hanya untuk makan. Pembantunya, Mbok Sri, kewalahan. Pak Haji, saya sudah masak semua beras di rumah. Stok di lumbung juga habis. Katanya ketakutan. Beli, pergi ke pasar, atau ke warung Mak. Jum, bentak Pak Haji. Wajahnya memerah. Hari-hari berikutnya, warung makan di desa Kedung Jati dibuat kelimpungan. Pak Haji datang setiap pagi, siang, dan malam. Kadang mengirim Arif, supirnya, untuk memborong semua lauk di warung. Di warung Mak Jum, Pak Haji memesan 10 bungkus nasi pecel, 8 ayam goreng, dan 12 telur balado, hanya untuk dirinya sendiri. Mak Jum sampai mengelus dada. Astagfirullah, orang segede itu makannya kok kayak sumur ya, bisiknya pada pelanggannya yang lain. Warung Bu Aminah, penjual soto, terpaksa tutup lebih cepat karena Pak Haji memborong semua isi panci, termasuk ceker dan kulit. Yang lebih mengherankan, tubuh Pak Haji justru makin kurus. Pipi yang dulu berisi, kini cekung, matanya sayu, dan tulang rahangnya terlihat menonjol. Tubuhnya mengecil, namun perutnya tetap membuncit aneh. Warga mulai berbisik. Pak Haji kenapa ya? Sakit? Katanya sih kelaparan terus, tapi kok malah tambah kurus. Jangan-jangan kena santet? Atau azab? Gumam mereka pelen-pelen. Tak sedikit yang mulai mengaitkan ini dengan kejadian tempo hari anak yatim yang diusir di tengah hujan. Ilham ya, anak itu kemana sekarang? Tanya seorang ibu tua pada tetangganya. Entahlah, katanya dibawa ke panti oleh relawan. Tapi memang sejak itu, Pak Haji mulai berubah. Sementara itu, di rumah besar yang dulu terasa hangat dan mewah, kini terasa dingin dan mencekam. Suara sendok dan piring tak pernah berhenti dari dapur. Pak Haji makan sambil berdiri, makan sambil duduk, makan sambil berjalan mondar-mondir seperti orang linglung. Kadang ia menyusup ke kamar pembantu, memeriksa apakah ada makanan tersembunyi. Bahkan suatu pagi,
ia ketahuan mengambil jatah sarapan. Bu Haya diam-diam dari meja. "Pak, itu punyaku," protes Bu Hajah, terpukul melihat suaminya seperti orang kalap. Pak Haji tak peduli. "Saya lapar, Bu. Tolong. Saya lapar," katanya, sambil memasukkan roti ke mulutnya, berantakan dan setengah menangis. Bu Hajah tak sanggup melihat suaminya makin tak waras. Ia mulai menjaga jarak, tidur di kamar terpisah, berdoa setiap malam agar cobaan ini segera berlalu. Tapi, pagi, ia kembali melihat Pak Haji dengan wajah lebih pucat, tubuh lebih kurus, dan mata lebih kosong. Beberapa malam, suara tangisan terdengar dari dapur. Pak Haji menangis sambil makan, mengunyah, dan menangis, menggigil, dan menangis, seakan tubuhnya menolak makanan. Tapi jiwanya tak bisa berhenti menuntut. Dalam satu kejadian paling memalukan, Pak Haji diam-diam menyelinap ke hajatan tetangga. Ia berdiri di pojok tenda, mengambil piring tamu tanpa izin, lalu menyantap makanan tanpa mengucap salam. Warga yang melihat hanya saling pandang, tak berani menegur, tapi jelas-jelas malu. "Ini bukan Pak Haji Karim yang dulu," bisik mereka. Beberapa orang mulai menjauh. Warung pun mulai membatasi pesanan. Arif sang sopir bahkan mengundurkan diri karena tak tahan melihat majikannya kehilangan akal. "Maaf Haji, saya pamit. Saya takut," katanya suatu pagi. Pak Haji hanya menunduk, bibirnya gemetar. Tapi ia tak bisa menahan Arif. Ia bahkan tak bisa menahan dirinya sendiri. Di kamar, Bu Hajah mulai mengepak baju. "Saya pulang dulu ke rumah orang tua di Solo. Maaf Pak, saya nggak sanggup lihat ini semua. Kalau sudah sembuh, kabari." Pak Haji duduk diam di kursi. Tangannya menggenggam roti tawar yang sudah kering. Ia menggigitnya pelan-pelan, meski rasanya seperti kertas di mulut. Hari-hari itu, Pak Haji tak lagi dikenal sebagai tokoh agama yang dermawan. Ia lebih dikenal sebagai orang yang tak bisa berhenti makan. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan mata kosong yang terus mencari makanan kemana-mana. Namun tak satu pun makanan bisa menenangkannya. Sebab yang lapar bukan hanya perutnya melainkan nuraninya yang telah lama kekeringan. Dan rasa bersalah itu kini menuntut balas dalam bentuk yang paling menyakitkan, lapar yang tak ada ujungnya. Pagi itu, matahari baru sepenggalah ketika warung milik Mak Jum sudah dipenuhi pembeli. Meja panjang dari kayu tua dijejali orang-orang yang menyeruput kopi panas dan menikmati nasi megono. Asap dari dapur membumbung samar, bercampur aroma tempe, goreng dan sambal terasi yang menggoda selera. Namun pagi itu, bukan soal lauk pauk yang menjadi topik pembicaraan. Suara-suara lirih menyusup di antara denting sendok dan seruputan kopi. "Kalian udah lihat videonya belum?" bisik Pak Tejo, pedagang sembako, dengan suara pelan namun tajam. "Yang di pasar kemarin itu?" Dimple Bu Sarmi sambil menyendok nasi ke mulut. "Iya, yang itu Pak Haji Karim," kata Pak Tejo, tak sanggup menyebut detailnya langsung. Mak Jum, yang sedang menggoreng tahu di dapur terbuka, ikut menoleh. "Astagfirullah. Jadi itu beneran beliau?" "Iya Mak, saya lihat sendiri di video. Bajunya lusuh, berdiri dekat tong sampah pasar. Dan, ya Allah, dia ambil bungkus nasi sisa dari sana, dimakan langsung di tempat," ujar Pak Tejo lagi, kali ini dengan nada getir. Bu Sarmi menutup mulutnya dengan tangan. Innalillahi, padahal beliau itu orang kaya, tokoh agama pula. Justru itu, semua orang tahu siapa beliau. "Sekarang, desa kita geger," ujar Pak Darto yang baru datang. Langsung duduk tanpa pesan apa-apa. Videonya udah menyebar di grup WA. Bahkan saudara saya di kecamatan sebelah udah nononea soal ini. Kabar itu menyebar seperti api di ladang, kering, di warung kopi, di pos ronda, di sawah, bahkan di masjid semua membicarakan hal yang sama. Nama Pak Haji Karim
yang dulunya disandingkan dengan kata terpandang, kini dibicarakan dengan nada heran dan prihatin. Ini bukan sekadar penyakit, loh, nggak masuk akal, ujar Pak Modin siang itu saat duduk bersama beberapa jamaah di serambi masjid. Tubuhnya kurus tinggal tulang, tapi makan kayak kerbau. Lihat saja piring bekas makannya di warung Bu Aminah, 4 bungkus nasi rawon, disapu sendiri. Katanya pernah makan bekal anak sekolah juga, yang lupa ditutup kotaknya. Tambah yang lain. Tak ada yang berani mendekati langsung, tapi semua tahu, ini bukan hanya perkara medis. Bahkan, seorang ustaz sepuh dari desa tetangga, Kiai Ma'ruf, yang dikenal bijak dan tak mudah berkomentar, akhirnya buka suara saat dimintai pendapat oleh jamaah. Wahai saudara-saudara, terkadang rezeki itu datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Bila kita menolaknya dengan sombong dan merendahkan, maka Allah bisa mencabut nikmat yang kita miliki. Katanya dengan suara pelan, namun dalam. Saya dengar, sebelum kejadian ini, ada seorang anak yatim datang ke rumah beliau, meminta makan. Lanjutnya, kalau memang benar, lalu ditolak dengan kasar. Bisa jadi, ini bentuk teguran dari Allah. Azab bukan hanya datang dalam bentuk bencana. Kadang ia datang dalam bentuk rasa yang tak bisa dipuaskan. Haus yang tak bisa dihilangkan. Lapar yang tak bisa diberi makan. Jamaah terdiam, hening menyelimuti serambi masjid. Hanya suara kipas angin yang berputar lemah di langit-langit. Keesokan harinya, Bu Hajah Nuraini tak lagi terlihat ke pasar. Biasanya ia berbelanja dengan gaya anggun, dan tas kulit mahal menggantung di tangan. Tapi kali ini, ia bersembunyi di balik pintu rumah. Telepon genggamnya tak henti-hentinya berbunyi. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab menumpuk. Sebagian tetangga yang masih simpati mencoba datang untuk menanyakan kabar. Namun pintu pagar rumah Pak Haji selalu tertutup. Rumah megah itu kini seperti rumah kosong. Hanya sesekali terlihat Pak Haji muncul di teras belakang. Duduk lemas, memeluk perut, dan menggigit roti kering yang diambil dari toples lama. Bu Hajah menyendiri di kamar. Ia tak berani menatap cermin. Ia bahkan mulai membaca kembali buku-buku doa yang dulu hanya jadi pajangan. Tapi suara dari luar terus menekan. Desas-desus warga, pesan dari keluarga jauh. Dan bayang-bayang wajah Ilham bocah yatim yang dulu ia usir bersama suaminya kini menghantui pikirannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Gumamnya dalam doa. Apakah aku juga bersalah karena diam waktu itu? Suatu malam, ia mendengar suaminya mengigau di dapur. Ilham, maafkan aku. Tolong, kasih aku makan. Aku lapar Ilham. Suara itu lirih, namun menusuk. Tangisan Pak Haji terdengar jelas. Meski tak ada yang menjawab, keesokan harinya, pembantu rumah tangga yang tersisa, Mbok Sri, akhirnya ikut pulang kampung. Ia tak tahan melihat Pak Haji duduk di lantai dapur, makan nasi basi, dengan lahap seperti orang kerasukan. Maaf Bu Hajah, saya takut, saya sudah nggak kuat. Ini bukan sekadar sakit, ini seperti kutukan, katanya sambil menunduk. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah besar itu. Kini, tinggal Bu Hajah sendiri yang mengurus suaminya. Tapi ia pun sudah kelelahan secara fisik dan batin. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan setiap malam, Pak Haji terus mengerang kelaparan. Setiap pagi, ia mencari sisa makanan di tempat tak layak. Dan warga terus membicarakannya. Kadang dengan iba, kadang dengan ngeri. Tapi satu hal pasti, aib itu telah terbuka. Tak ada lagi yang bisa ditutup. Reputasi Pak Haji sebagai tokoh terpandang kini luluh lantak. Kekayaannya tak mampu menyembunyikan kenyataan bahwa ia menjadi bahan pembicaraan desa karena kebiasaan anehnya. Bukan karena amal ibadah, tapi karena kerakusan yang tak bisa dijelaskan logika. Dan semua itu bermula dari satu tindakan kecil, satu pintu yang ditutup, dan satu perut kecil yang dibiarkan tetap lapar. Langkah kaki Pak Haji Karim terasa berat di tanah becek kampung sebelah.
Tubuhnya yang dulu tegap dan disegani, kini ringkih dan kurus, dibalut jaket tipis yang lusuh dan sarung yang basah oleh embun pagi. Nafasnya terengah, namun wajahnya terus menatap ke depan, seperti sedang mengejar sesuatu yang tak terlihat. Tak ada lagi kendaraan mewah yang mengantar. Tak ada pula sorot mata hormat dari warga sekitar. Di mata mereka, Pak Haji hanya lelaki tua yang kehilangan arah mencari seseorang yang entah ada di mana. Sudah 3 hari ia keluar rumah, meninggalkan kenyamanan yang tersisa demi menebus satu kesalahan. Menolak anak yatim yang datang meminta makan. Namanya Ilham. Bayangan wajah pucat Ilham basah kuyup. Tubuh menggigil, berdiri di bawah hujan, memohon sesuap nasi terus menghantui setiap langkahnya. Sejak malam itu, rasa lapar yang tak pernah reda mencabik tubuhnya. Kini, hanya satu hal yang ada dalam pikirannya, menemukan Ilham, minta maaf, meski hanya sekali. Pagi itu, langkahnya sampai di terminal tua di ujung desa. Tempat itu sudah lama tak ramai. Beberapa bus tua terparkir diam, dan bangku-bangku besi di bawah atap seng tampak berkarat. Warung-warung kecil di sekitarnya belum semua buka. Angin pagi berembus pelan membawa bau tanah dan sisa knalpot dari semalam. Pak Haji berhenti di dekat warung kopi yang mulai berasap. Ia menatap sekeliling, mencari sosok kecil yang barangkali masih menunggu di sudut terminal. Tak ada. Ia duduk pelan di bangku beton yang dingin. Tulangnya nyeri, tapi ia memaksa bertahan. Matanya menyapu seluruh area terminal. Hatinya semakin cemas. Seorang pedagang rokok, pria tua berkumis tebal dan bertopi lusuh, memperhatikan jeruk kerik Pak Haji. Ia mengenali wajah itu, wajah yang dulu sering muncul di spanduk masjid dan acara pengajian. Tapi kini, wajah itu tak lagi angkuh. Hanya tersisa keriput dan tatapan kosong. Pak, sapa pedagang itu pelan. Cari siapa? Pak Haji menoleh pelan. Suaranya serak saat menjawab. Seorang anak, namanya Ilham. Kurus, rambutnya ikal. Kadang duduk sendiri di sini. Pernah datang minta makan. Bapak, lihat dia. Pedagang itu mengangguk pelan, kemudian duduk di sebelahnya. Saya tahu anak itu, Pak. Sering kelihatan di sini. Duduk di sudut sana, ujarnya sambil menunjuk bangku yang berlumut di dekat tiang karcis. Kadang cuma duduk, kadang merintih. Beberapa kali saya kasih roti, tapi anaknya makin lemah, sering batuk keras, napasnya ngos-ngosan. Pak Haji menunduk, matanya berkaca. Lalu, sekarang dia di mana? Pedagang itu menghela napas. Suatu malam, hujan deras turun. Anak itu pingsan di dekat warung, badannya panas, lemah sekali. Warga sekitar panik, jadi dibawa ke klinik di kampung dalam. Tapi, katanya, dari situ dia dibawa relawan ke panti asuhan, jauh dari sini. Di kota, Pak Haji terpaku. Panti asuhan, jauh dari sini? Ia menggenggam ujung sarungnya dengan tangan gemetar. Panti asuhan mana? Tanyanya nyaris berbisik. Saya nggak tahu persis, cuma dengar namanya Baitul Amal, atau semacam itu, tapi itu di kota. Mungkin 1-2 jam naik bus. Pak Haji mengangguk pelan. Wajahnya suram. Harapan yang sempat menyala kini kembali meredup. Ia tak tahu harus kemana, tak punya siapa-siapa di kota, bahkan untuk berjalan ke ujung jalan saja. Ia sudah hampir tumbang, tapi ia tak menyerah. Ia bangkit dari bangku itu. Tubuhnya gemetar menahan nyeri sendi dan dinginnya pagi. Terima kasih, Pak, ucapnya pelan sebelum melangkah lagi. Beberapa orang memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang mengenali, ada yang tidak percaya bahwa lelaki renta itu adalah Pak Haji Karim yang dulu berwibawa. Mereka hanya melihat punggung yang bungkuk, langkah yang goyah, dan suara perutnya yang menggerutu keras seperti rintihan hewan kelaparan di sepanjang jalan menuju arah kota. Pak Haji bertanya dari rumah ke rumah, dari warung ke masjid, tapi
Tak ada yang tahu pasti di mana panti itu. Tak ada yang bisa membantu. Ia bahkan sempat hampir roboh di pinggir jalan dan dibantu oleh seorang anak kecil penjual koran. "Bapak kenapa?" tanya anak itu. Pak Haji menatap anak itu. Matanya sayu, lapar, dan sedang mencari anak kecil supaya bisa minta maaf. Anak itu tak mengerti, tapi ia menyerahkan sepotong roti yang ia simpan untuk sarapan. Pak Haji menerimanya, mengunyah perlahan, tapi rasa lapar itu tetap tidak pergi. Perutnya tetap terasa kosong. Sore hari, Pak Haji kembali ke terminal tua. Ia duduk di tempat yang sama. Tatapannya kosong. Ia tak tahu harus kemana lagi. Tak ada kekuatan tersisa untuk berjalan jauh. Ia hanya bisa berharap, berdoa agar Tuhan memberi jalan. Bayangan Ilham kembali hadir di pelupuk matanya. Wajah mungil itu penuh harap, memohon bantuan, dan ia dengan angkuh, dengan jijik mengusirnya seperti najis yang mengganggu makan malam. Pak Haji menangis, tak peduli siapa yang melihat. Tangis itu deras, bercampur suara perutnya yang terus bergemuruh. "Ya Allah, izinkan aku bertemu anak itu, walau sekali. Sebelum aku mati." Langit mulai gelap. Awan bergerak perlahan, dan cahaya matahari terakhir menari di atas genting tua terminal. Pak Haji tetap duduk di sana, sendiri, dengan penyesalan yang tak terucapkan, dan perut kosong yang tak pernah puas. Dan Ilham, ente di mana? Beberapa minggu telah berlalu sejak pencarian Ilham berakhir tanpa hasil. Pak Haji Karim kini tinggal sendiri di rumah besar yang dulunya ramai dengan aktivitas, tamu, dan wangi masakan dari dapur. Rumah megah, bercat putih gading itu kini berdiri seperti bangunan tua yang kehilangan napas. Pintu-pintunya berderit, jendelanya berdebu, dan taman depannya dipenuhi daun kering. Tak ada lagi suara langkah Bu Hajah di pagi hari. Tak ada sapaan dari pembantu atau tawa anak-anak pengajian yang dulu rutin datang setiap Jumat. Semua pergi satu persatu, dan akhirnya istrinya pun memilih pulang ke rumah orang tuanya. "Saya nggak sanggup, Pak," kata Bu Hajah terakhir kali. "Ini bukan soal sakit, tapi soal hati yang membatu dan dosa yang belum ditebus." Pak Haji hanya terdiam waktu itu. Tak mampu menahan, tak pula bisa meminta. Kini, setiap harinya, ia duduk di kursi goyang tua di ruang tengah. Meja di depannya kosong. Kadang ada 1 atau 2 piring yang masih berisi, tapi makanan di dalamnya hanya disentuh, tak pernah habis. Anehnya, rasa lapar itu tetap menggigit. Perutnya terus merintih, namun tubuhnya semakin kurus. Tulangnya menonjol, pipinya cekung, dan matanya dalam seperti sumur yang kehabisan air. Semua hartanya mulai dijual. 2 mobilnya sudah tak ada. Beberapa sertifikat tanah ditukar untuk biaya pengobatan yang tak pernah membuahkan hasil. Berkali-kali ke rumah sakit, ke spesialis, bahkan ke orang pintar. Tapi tak ada satupun yang mampu menjelaskan penyakitnya. Secara medis, semua normal, Pak Haji, kata dokter di rumah sakit terbesar kota. Tidak ada infeksi, tidak ada gangguan pencernaan. Tapi jika Bapak merasa terus lapar, itu mungkin bukan dari tubuh, mungkin dari dalam hati. Hati. Kata itu terus menggema di benak Pak Haji. Hatinya yang dulu dingin terhadap derita orang lain. Hatinya yang dulu mengusir anak kecil yang menangis kelaparan. Hatinya yang tertutup oleh kesombongan dan kepura-puran. Di sudut dapur, sisa nasi dingin menumpuk. Kadang ia panaskan, kadang ia makan mentah-mentah. Namun tak pernah cukup. Rasanya tawar, hambar. Bahkan ayam panggang yang dulu jadi kegemarannya, kini terasa seperti tanah liat di mulut. Tapi tetap ia makan, dengan harapan lapar itu akan berhenti. Tapi tidak pernah. Setiap malam, ia terbangun karena perutnya mengerang. Ia berjalan lemas ke dapur meraba lemari es, mencari sisa makanan, bahkan sisa roti yang keras sekalipun. Tapi semua itu hanya membuat rasa kosongnya semakin lebar, dan rumahnya kini tak lagi terasa seperti rumah. Hanya tumpukan tembok dan perabot, tanpa suara,
tanpa kehidupan. Gemericik air dari keran bocor di kamar mandi menjadi satu-satunya suara yang menemaninya di malam hari. Sementara di luar, angin malam berdesir membawa suara jangkrik dan kadang lolongan anjing dari kejauhan. Tetangga, tak ada yang berani mendekat. Mereka masih membicarakannya, pelan-pelan, dengan nada prihatin dan takut. "Kasihan ya, Pak Haji, katanya sih nggak pernah kenyang. Makan terus, tapi kurus begitu. Kayak kena kutukan atau azab." Anak yatim yang dulu datang ke rumahnya itu. Loh, yang dia usir waktu hujan. Mungkin dari situ semua mulai. Rumor berubah jadi keyakinan. Bagi warga, ini bukan lagi soal penyakit, tapi pelajaran tentang bagaimana rezeki bisa datang dalam wujud yang tak terduga dan ketika ditolak, maka Tuhan bisa mengambil segalanya. Bahkan rasa kenyang. Di salah satu malam yang sunyi, Pak Haji kembali duduk di meja makan. Kali ini, tak ada makanan. Sema, hanya piring kosong dan lampu redup di atas kepala. Ia memeluk perutnya, mendesah pelan, dan memejamkan mata. Mulutnya bergetar, dan dari bibirnya yang kering, mengalir doa lirih. "Putus-putus ya Allah, aku tahu, ini bukan soal. Ini soal hatiku yang dulu menolak kasih-Mu. Aku menyesal. Aku hanya ingin bertemu anak itu. Minta maaf, walau cuma sekali." Tapi kau pun menutup jalannya. Air mata jatuh di pipi keriputnya. Di sekelilingnya, tak ada yang menjawab. Tak ada suara, tak ada kaki kecil yang datang, mengetuk pintu. Hanya dingin yang perlahan menyelimuti tubuhnya. Dan perut yang terus merintih tanpa jeda. Ea Menenggada menatap langit-langit rumahnya. Rumah yang dulunya ia banggakan, yang ia penuhi dengan furnitur mahal dan kaligrafi besar, tapi tak pernah ia izinkan untuk diisi cinta dan empati. Kini rumah itu kosong, sunyi, seperti hatinya. Beberapa jam kemudian, suara azan subuh menggema. Darik, tapi tak ada lagi langkah kaki Pak Haji menuju masjid seperti dulu. Tak ada lagi penampilan rapi dengan sarung mahal dan sorban harum. Di kursi goyang itu, tubuh Pak Haji tetap diam, matanya tertutup. Nafasnya tak terdengar, piring di depannya masih kosong. Dan perutnya mungkin masih lapar, tapi hatinya semoga sudah tidak. Dan di rumah besar itu, hanya keheningan yang tersisa. Tak ada warisan, tak ada nama baik. Hanya pelajaran bisu tentang arti menolak rezeki, dan hukuman paling sunyi yang tak bisa disembuhkan, rasa lapar yang tak akan pernah bisa dipuaskan.